Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semua. Halo para murid yang mungkin mengikuti saya. Jadi pada kesempatan kali ini Pak B akan melanjutkan pembahasan tentang capaian pembelajaran. Kalau pada konten sebelumnya Pak B membahas capaian pembelajaran kelas 10 untuk biologi. Kali ini Pak B akan ngajak semuanya berdiskusi tentang capaian pembelajaran biologi di kelas 11-nya. Untuk acuan capaian pembelajarannya, Pak B masih menggunakan Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 046-H-KL-2025. Karena itu acuan yang terbaru yang Pak B miliki. Jadi kalau untuk biologi itu di kelas 11 itu dia masuk di fase F. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru semua yang sudah punya surat keputusan ini mungkin bisa lihat di lembar ke 174. Nah, di sana kita bisa melihat yang CP-nya yang akan analisis untuk menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Di sana deskripsinya tentang pemahaman biologinya, yaitu tentang pemahaman tentang fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model pada materi sel dan bioproses yang terjadi di dalamnya. Jadi kalau Pak B, pemahaman Pak B, berarti ini materi pertama itu tentang materi sel dan bioprosesnya. Terus ada sini lagi materinya tentang sistem organ dan keterkaitan antar sistem organ. Yang kedua materinya tentang sistem organ dan keterkaitan antar sistem organ. Jadi kalau lihat simple hanya dua materi esensial, tapi kalau kita bongkar ini lumayan banyak ya. Kalau untuk materi sel dan prosesnya, berarti situ kemungkinan besar akan dibahas tentang apa saja bagian-bagian dari sel tersebut, organel apa saja yang terdapat dalam sel tersebut serta fungsinya. Terus di sana juga dibahas bioproses, berarti tentang beberapa transfer membran sel. Nah, kalau secara besar nanti kita bisa bahas di pertemuan atau konten berikutnya. Terus di sana disebutkan ada sistem organ dan keterkaitan antar sistem organ. Berarti itu lumayan banyak karena sistem organ manusia itu banyak. Ada sistem gerak, sistem pernapasan, sistem darah, sistem pencernaan, sistem ekresi, ya kan? Sistem koordinasi, ada sistem saraf, sistem hormon di sana, ya kan? Terus ada sistem reproduksi, ada sistem imunitas. Nah, itu lumayan banyak. Tapi nanti karena dibahas ada keterkaitan, mungkin bisa dikaitkan antar sistem organ, sehingga tidak nampak banyak. Karena kelas 11 ini lumayan kalau kita tidak bisa mengontrol waktunya. Ini dalam setahun. Terus kita lihat untuk menentukan kompetensinya, kita bisa lihat di halaman 175. Sebut disatakan, setelah murid mengikuti pembelajaran biologi kelas 11 atau di fase F ini, apa yang didapatnya itulah pertama, dia bisa mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi organel dalam sel. Itu TP yang pertama, berarti tujuan pertama itu mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi organel dalam sel. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip bioproses yang terjadi dalam sel. TP yang kedua sudah dapat menerapkan prinsip-prinsip bioproses yang terjadi dalam sel. Menerapkan prinsipnya itu pembelajaran yang kedua dapat dah. Terus yang ketiga, menganalisis keterkaitan antar sistem organ dalam tubuh untuk merespons stimulus internal dan eksternal. Nah, ini 3 TP saja. Yang pertama tadi mengaitkan hubungan antar struktur dan fungsi organel dalam sel. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip bioproses yang terjadi dalam sel. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antar sistem organ dalam tubuh untuk merespon stimulus internal dan eksternal. Jadi Bapak Ibu guru bisa mempersiapkan ini gambaran besarnya dari CP yang saya ambil dari surat keputusan ini. Jadi kita sama-sama bisa menyiapkan dari sekarang materi esensial apa yang bisa kontekstual, menarik dan bermakna untuk murid kita. Oke? Sampai bertemu untuk pembahasan berikutnya. Silakan boleh dikomentari ya, kita akan bahas apa, terutama tentang materi-materi biologi SMA. Nah, saya sangat suka kalau Bapak Ibu bisa berdiskusi dan memberikan masukan bagi saya. Oke, sampai bertemu untuk konten berikutnya. Halo, selamat merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kontekstual dan bermakna. Selamat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.